ke Dajjal. Ya. Jadi Imam Mahdi clue-nya tadi, dia bergerak dengan hidayah dari Allah, bukan tebak-tebakan, bukan emosi, bukan pakai ro'yu, bukan pakai kendaraan partai politik, Pak. Maka nggak ada gerakan kemahdian itu anti politik, anti negara, berontak tuh nggak ada. Gerakan Al-Mahdi itu tidak ada menghancurkan satu negara, nggak ada. Nanti negara udah hancur semua baru dia muncul, gitu di hadisnya. Idza muliat al-ardu jauran, kalau bumi sudah dipenuhi oleh jauran wa zulman, kezaliman, sehingga negara hanya tinggal namanya, batas-batasnya sudah tiada. Di saat itulah Allah izinkan Al-Mahdi muncul. Berarti lewat berontak enggak? Maka sekarang jika ada pergerakan memberontak kepada negaranya, itu bukan panji-panji Imam Mahdi. Walaupun di situ ada tentara 313. Itu cuma nama 313. Ya, paham maksudnya? Udah mulai paham? Ya. Dia sebut tentaranya 313, tapi dia berontak kepada negara yang sah. Walaupun kita pro sama kelompok ini, tapi itu bukan gerakan Al-Mahdiyin. Kenapa? Gerakan Al-Mahdiyin tidak pernah berontak. Nabi pernah berontak gak di waktu di Makkah? Nabi waktu di Madinah pernah menghancurkan Mekah enggak? Dihadang, dilarang masuk Mekah, itu pun Nabi ngalah. Maka gerakan Al-Mahdi itu banyak ngalahnya. Sampai datang saatnya terjadilah Futuh Mekah. Dibuka Mekah tanpa perang. Disitulah nanti terjadi Bai'at Kubra, bai'at besar-besaran. Gak tahu tahun kapan, Pak. Tapi Imam Mahdian sudah dikasih tanggal, sudah dikasih tahun sama dia. Ada yang ngasih 28, ada yang ngasih 27. Ya salah. Ya itu nggak sah, itu batil semua tuh. Ini Allah sudah rahasiakan, masa kita klik-klik itu ya? Serahkan rahasia itu kepada Allah. Saya pernah nanya dari awal datang ke sini sampai hari ini, adakah bencana global yang lebih besar sepanjang sejarah dunia melewati corona? Efeknya, Pak, efeknya goyang negara, goyang ekonomi, benar nggak? Banyak goyang, Mas, kan? Goyang masjid, nggak hanya masjid, gereja aja tutup. Jadi bukan hanya kita yang gerakan mereka itu gerakan anti agama, Pak. Semua agama dia musuhi. Jadi gerakan-gerakan yang kita sebut Juyushud Dajjal, tentara-tentara Dajjal itu artinya apa? Apa arti Dajjal? Raja dusta. Raja dusta artinya. Akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, terpaksa ngikutin sistem mereka. Udah ikutin aja, Pak. Ikutin aja tanggal mainnya. Nabi Muhammad kan sering ngalah, makanya saya ngalah. Suruh vaksin, udah vaksin. Ya, habis itu bekam kita, Pak. Ya. Nabi Muhammad itu didatangi Jibril. Bilang itu nih, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu ada pengobatan langit namanya bekam. Walaupun yang bekam orang bumi, tapi itu pengobatan langit. Maksudnya apa kalau langit? Biasanya penyakit itu diobat, ini sekarang penyakitnya dibuang. Canggih gitu. Kalau nggak biasa donor darah, bekam aja, Pak. Berkah banget. Cobain rasakan. Imam Ahmad tuh setiap kepalanya berat, apalagi orang Pekanbaru ini suka makan gazebo, nggak jelas tuh. Apalagi, waduh, santan tuh paling bahaya. Wajah-wajah suka makan santan. Apa tuh dendeng balado? Dendeng nggak ada masalah, tapi minyak baladonya masalah. Itu harus dibuang, Pak, nggak bisa pakai obat, dibuang. Makanya darahnya Nah, Nabi Muhammad SAW dikabarkan di langit, ini pengobatan akhir zaman. Jadi kalau versi saya, bekam itu wajib, bukan secara syar'i, secara
kesehatan, sihin, ilmu kesehatan lah di akhir zaman. Allah bekam Pak. Baru sekali seumur hidup, 10 hari sekali kira-kira ya. Tapi kalau udah numpuk 40 tahun, 60 tahun, itu bisa sekali seminggu itu Pak, sampai bersih itu. Jadi Al-Imam Al-Mahdi pergerakannya sabar, dia banyak sabarnya Pak. Sabar. Innallaha ma'assa, Allah bersama orang sabar. Berarti kalau dibalik, Allah tidak merestui, tidak membersamai orang yang tidak sabar. Walaupun dia bawa takbir, walaupun dia pakai pakaian-pakaian Islami kata dia, tapi tidak sabar, Allah tidak bersama mereka ya. Lalu bagaimana dengan Dajjal ini? Dajjal itu nama kecilnya sama dengan Nabi Musa, nisbatnya Samiri. Dia anak daripada hasil ritual setan ayah dan ibunya, dan itu tertulis dalam kitab, riwayatnya sahih. Ayahnya Samiri ini, mohon maaf, dan ibunya udah sekian datang ke dokter, ke dukun, gak punya anak. Datanglah ke dukun yang paling sakti, yang bisa mengakses Azazil, iblis. Ternyata itu dukun iblis yang nyamar. Sampai sekarang iblis bisa nyamar Pak, bisa nyamar jadi orang, bisa meminjam lidah orang. Apa kata si dukun? Kalau engkau pengen punya anak, maka lakukanlah, mohon maaf, hubungan suami istri di kuil berhala. Jadi ada dulu kuil, di situ berhala semua, tapi sudah nggak ada orang yang berkunjung. Maka datanglah dia suami istri ke sana, karena malu setiap hari ditanya, kapan kau punya anak? Mandul. Perempuan digituin stres gak? Ditanyain kapan kau punya anak aja udah stres. Apalagi dibilangin mandul. Ayolah bang, carilah dukun bang. Dapatlah dukun setan. Akhirnya mereka melakukan ritual, tapi dikasih amalan-amalan iblisiah. Dilakukanlah hubungan suami istri di situ. Karena pakai ritual iblis, ternyata iblis meminjam tubuhnya untuk menghamili istrinya. Maka hamillah istrinya secara nutfah sperma suaminya, tapi secara spirit Azazil. Itulah anak iblis paling sakti di dunia, bernama Musa bin Sam'un atau Dajjal bin Azazil. Jadi kalau ada orang bertanya, adakah iblis punya anak separuh manusia? Ada, itu namanya Dajjal. Itulah biodata Dajjal Pak ya. Kita kan menceritakan apa yang kita dapat aja ya, yang kita nggak dapat kita nggak bisa cerita. Waktu lahir itu anak belean atau belean, bahasa orang awak tuh ya, bukan di sini nih tuh, Cik Mato, buhu apa soleh, baciri matonya Pak. Jadi matanya tuh kalau bahasa seberang tuh belean. Mata itu ya bertahun-tahun, tahun pertama, kedua tuh nggak bisa buka. Skenarionya mirip seperti dulu Banul Jan terjadi kiamat pertama bangsa jin di bumi. Allah kirimlah Jibril untuk menyelamatkan Azazil. Kejadiannya mirip, cuma bedanya ini bukan kiamat. Di negeri Samara, tempat Samiri lahir, terjadi banjir besar. Allah kirimlah Jibril bersayap 360 kanan, 360 kiri, cepatnya bukan main, selamatkan anak Azazil. Ini skenario Allah semua, ini Allah semua yang ngatur Pak. Jadi kita senyum-senyum aja, ini Allah yang atur semua ya. Allah lagi buat drama akhir zaman. Nah, lolos nggak nih? Ikut kalut atau waras? Diambillah tuh anak, nggak ketahuan ayahnya kemana. Maka Samiri sampai hari ini dia nggak tahu ayahnya di mana, dan dia masih meyakini ayahnya hidup. Dibawalah ke suatu pulau seperti dulu ayahnya Samiri, ayah batinnya yaitu iblis. Dididik oleh Jibril, diajarkan zikir,
Bedanya kalau dulu Azazil diizinkan zikir di langit 1, 2, 3, 4, 5. Tapi pintu langit kan sudah ditutup, kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Azazil, anak Azazil bernama Samiri ini dilatih Ismul A'zam, Al-Ismul A'zam. Jadi Samiri ini bisa sakti karena Allah kasih nama lewat Sayyidina Jibril alaihis. Sakti dia, Pak. Binatang aben bisa tunduk sama dia. Sihirnya mirip-mirip dengan aslinya. Maka dialah rajanya Sahara, ya. Orang-orang ahli sihir itu dia rajanya. Ini kok kayak asik didongengin, Pak. Ini bukan dongeng, Pak, ini asli. Ini cerita asli yang saya ceritakan. Setelah bertahun-tahun, kira-kira umur 7, 8, 9, 10, kita tidak bisa memastikan di riwayat itu, barulah si Samiri matanya kebuka bagian kiri. Yang kanan sampai sekarang until now masih baciri. Masih ada sabuile. Masih belean, Pak, sampai sekarang. Bagian kanan. Jadi bukan seperti yang dibayangkan orang satu mata. Itu imajinasi seniman. Apalagi matanya di tengah. Itu kalau di Songgoku namanya, Pak. Yang tahu nih Bang Mukla nih. Tenshinhan ya, nggak tahu lah namanya apa tuh. Itu imajinasi, Pak. Jadi matanya tetap dua. Itu nanti jadi alamat bagi orang yang faham, karena Samiri ini bisa nyamar jadi muka Habib dia, bisa nyamar jadi muka kiai, nggak kelihatan. Tapi saya melihat dalam beberapa pergerakan itu dia muncul bayang-bayangnya, Pak. Matanya mirip. Karena saya pernah bermimpi diizinkan Allah ketemu Dajjal. Entah imajinasi, entah asli. Tapi itu yang saya lihat. Di suatu pulau, persis seperti yang dikatakan hadis. Mungkin karena kita baca hadis, cinta kepada Nabi, tasdik kepada Rasul, Allah perjalanankan secara rohani ke tempat itu. Jadi diizinkan Allah pas saya ngelihat, tapi dalam mimpi. Itu masalahnya begitu, Bapak gak usah percaya amat memimpi saya. Cuma bagi saya cukup ini kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hadis la tabqa minal mubasyarat, kabar gembira. Cuma kabar gembira, gak boleh dijadikan sandaran. Tidak tersisa di akhir zaman kecuali mimpi yang baik. Ini mimpi ketemu Nabi aja belum ya, ketemu Dajjal, pengikut Dajjal antum ntar. Mimpi ketemu Nabi dulu, banyak-banyakin dulu sholawatnya ya. Setelah 9 atau 10 tahun matanya baru kebuka, baru dia bisa jalan. Tadinya dia juga susah jalan, Pak. Karena dia anak Azazil. Azazil itu Allah izinkan nggak tubuhnya kekal di bumi sampai kiamat. Jadi separuh dirinya itu kekal, Pak. Samiri ini matinya ntar ya di akhir zaman ini. Harus ada yang bunuh dia kalau dia nggak mati-mati. Dan yang Allah takdirkan untuk membunuhnya itu adalah Nabiullah Isa. Azazil punya anak tadi Samiri. Samiri itu lahirnya diperkirakan di zaman Nabi Musa atau sebelumnya. Di zaman Nabi Isa berarti dia sudah ada atau belum? Nah, ini kita kasih tahu, Pak. Yang membuat konspirasi penyaliban Nabi Isa itu dia orangnya. Dia nyamar jadi seorang santri. Namanya siapa? Yudas Iskariot. Itu dia tuh orangnya. Bisa nyamar-nyamar. Bisa nyamar, maka nanti dia bisa nyamar jadi Imam Mahdi, Pak. Ini yang saya khawatirkan. Kenapa dia mau bunuh Nabi Isa? Karena dia diberitahu oleh Jibril, nanti nasibmu berakhir di tangan Isa. Maka dia ingin merubah takdir. Gimana cara rubah takdir?
Jadi usaha merubah takdir itu sudah pernah dilakukan oleh iblis dulu, gak berhasil, anaknya coba. Ketika Nabi Isa hendak disalib, Allah selamatkan gak? Nah, dibuat skenario lain. Kan Allah yang buat dramanya, Allah lah sutradaranya, Allah yang nyusun skenarionya. Suka-suka Allah dong. Tiba-tiba Allah utus siapa untuk menyelamatkan Nabi Isa. Tapi kan gak disebutkan di riwayat siapa yang menyelamatkan Nabi Isa. Itu rahasia. Siapa sebenarnya yang menyelamatkan Nabi Isa? Lalu kemudian Nabi Isa naik ke langit gak? Pintu ke langit di bumi cuma satu, Pak. Baitul Maqdis, bukan Baitul Maqdis tempat Pak Peri kemarin. Di mana itu namanya tuh? Pasar Tupah. Bukan di situ. Itu gak bisa naik langit di situ. Itu Al-Quds. Makanya kita wajib cinta Al-Quds. Bukan cinta bendera Palestina doang, Pak. Al-Qudsnya yang penting. Mau benderanya apa aja, yang penting Al-Quds. Seandainya di situ benderanya bendera Indonesia, ya kita bela juga. Kebetulan sekarang benderanya ya itu tuh ya. Susah juga nyebut nama benderanya apa tuh. Hitam, ada merah, ada putih ya. Nabi Isa dibawa oleh satu sosok yang dirahasiakan Allah ke pintu langit, yang nanti Nabi Muhammad pun naik ke langit lewat pintu itu. Itu yang disebut Qubbatus Sakhra. Disitulah Nabi Isa naik ke atas, langsung nyampe ke langit kedua. Berarti masih hidup nggak Nabi Isa? Masih hidup. Nabi Isa ini mempertontonkan waktu hidupnya sifat-sifat ilahiyah. Apa contohnya? Ada orang mati dihidupkan. Ambil tanah, tiup. Seperti Allah meniupkan tanah dulu menjadi Nabi Adam. Nabi Isa ambil tanah, tiup jadi burung, Pak. Kalau ada orang begitu hari ini, disembah gak? Disembah pasti. Jadi wajar kenapa kemudian beberapa orang yang tidak mengerti bab tauhid di zaman itu menyembah Nabi Isa. Mereka lupa Nabi Isa sendiri gak menyembah dirinya, tapi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagian akhir, karena sudah 6:30 nih ya. Asik Pak ya didongengin ya. Padahal udah tua-tua disuka diceritain juga nih ya. Ini tuangku aja senang diceritain ulang nih ya. Karena Nabi Isa dulu tidak menunjukkan syariat yang sempurna. Syariatnya belum selesai, umur 33 sudah diangkat. Maka nanti disempurnakan, turun lagi di masa akhir zaman, disempurnakan dengan syariat paling sempurna, syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nanti dapat tugas. Apa tugasnya? Al-Mahdi beri pedang. Ini pedang, sembelihlah itu sih. Dajjal tuh nggak bisa dibunuh, Pak. Ditusuk, mau dibom nggak mati-mati. Berarti ada suatu rahasia di pedang itu, dan ada kejadian yang melemahkan si Dajjal. Kita nggak tahu rahasianya apa. Jadi udah banyak tuh. Itu perang nanti nggak ada yang pakai pistol, Pak. Nggak ada yang pakai tank. Semuanya pakai kesaktian. Yang nggak sakti baru pakai panah. Yang nggak bisa terbang baru pakai kuda. Jadi nanti antum kalau umur panjang jangan kaget-kaget, nanti orang terbang tuh. Mau dia tentara Mahdi dia terbang, tentara Dajjal pun ada yang bisa terbang. Yang nggak mengerti ilmu kewalian wali Allah atau wali setan sama-sama tuh, sama-sama sakti. Wali Allah sakti, wali setan sakti. Ya udah main panah-panahan aja. Tapi kalau dia mengerti ilmu walayah, maka sebelum dia memanah, panahnya sudah sampai. Ikhwan akhwat fillah, kita masuk ke bab judulnya Ajaibul Qulub. Ajaib udah jadi bahasa Indonesia ajib. Ajib itu maksudnya apa? Keren gitu ya. Ajaibul qalb, keajiban kalbu, kehebatan kalbu, keunikan kalbu. Jadi jika diterjemahkan yang paling pas adalah keunikan kalbu, unik. Ini terjemahannya ya.
Kenapa bab ini harus dibahas? Karena inti dari beragama itu sebenarnya ada di kolbu. Maka Imam Al-Ghazali yang diringkas kitabnya oleh Imam Ibnul Jauzi Al-Hafiz, kemudian diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Qudamah, yang menjadi kitab yang kita baca malam ini. Apa kata beliau? Ashrama fil insani qalbu. Dari badan dan jiwa kita, maka mana yang paling kuat, paling berharga sebagai aset? Yang aset itu tidak hanya bernilai di sini, tapi tembus sampai ke akhirat sana. Itu adalah aset qalbu. Aset qalbu. Jadi beliau mengatakan ashraf, yang paling mulia, yang paling berharga dari manusia itu qalbunya. Namun orang senangnya debat, nggak suka mencari inti permasalahan. Maka muncul sekarang aliran-aliran dalam kedokteran dan zikir, qalbu itu di mana? Jadi ketika kedokteran dan zikir digabung, maka muncul dua mazhab. Mazhab itu di barat semua. Lalu tiba-tiba diadopsi oleh kawan-kawan saya yang mau buat pelatihan zikir dan nyalah-nyalahin guru-guru tuanya yang mengatakan bahwa qalbu itu berkaitan dengan jantung. Qalbu itu berkaitan dengan jantung, tapi bukan di jantung. Kata mereka apa? Nah, ini aliran pertama. Qalbu itu di sini. Qalbu itu di, ya, itu sebenarnya nggak ada persoalan. Mau qalbu di sini, mau di sini. Kalau pernah belajar akidah Ahlus Sunnah dan kitab-kitab Imam Ahlus Sunnah, yang paling mudah karya Imam Ibnu Qudamah, Ibnul Jauzi, Al-Ghazali. Qalbu itu bukan bertempat di situ, tapi dia punya spot, punya titik yang membuat korelasinya kuat. Kalau orang luaran sana nyebutnya cakra. Pesan itu. Maka tangis itu ada dua. Tangis karena sedih, takut, atau tangis karena bahagia. Ketika seorang anak dapat juara, pertama kali dapat juara dia nangis. Itu lagi sedih atau bukan? Orang tua yang sudah jadi orang tua nih ya, yang sudah punya anak tuh udah tua walaupun punya uban ya. Anaknya juara, tiba-tiba kita berlinang-linang air mata ya. Kata teman, matamu kenapa bro? Cowok kok nangis? Ya ternyata kita terharu anak kita dapat juara. Atau hafal surat amma yatasaalun, atau hafal juz amma, kita terharu. Ya Allah, aku nggak hafal surat ini, anakku hafal. Itu tangisan apa? Itu tangisan bahagia. Tangisan bahagia. Tapi kalau nonton TV, ada mak-mak, mas-mas, bapak-bapak, rumahnya biasa, parah lah ya, nggak standar, datangi sama tim TV, bedah rumah, dibilangin, ini ada duit bantu untuk bedah rumah, nangis dia. Itu nangis apa tuh? Tapi sebelum itu, dia nangis juga, ditanya, berapa penghasilan sehari Pak, Bu? Dia nangis juga, nangis kenapa? Hidup kayaknya susah banget. Jadi antara nangis sedih sama nangis senang dapat duit, dekat sekali. Dekat sekali. Ikhwanah fillah, saudara makan Allah. Si qalbu itu tidak disifati dengan nangis. Nangis itu efek di badan. Efek di mata. Qalbu itu dia disifati dengan apa? Yang tadi, bahagia atau sedih. Tapi kalau nangis itu di luar. Kenapa kita terhalang untuk mengakses kalbu sehingga kita tidak bisa mengenal yang punya kalbu, yaitu Allah Ta'ala? Jawabannya sederhana. Di sini banyak sekali ya disebutkan perumpamannya. Kita bisa ringkas kembali ke karya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, menukil sebuah hadis dari Nabi SAW, sesungguhnya syaitan laula yahumuna ala qulubi bani Adam, seandainya syaitan itu tidak menutupi kalbu manusia. Kita manusia bukan? Manusia ya? La nazaru ila malakutis sama. Tentu mereka akan tembus pandang melihat alam kerajaan langit. Di langit sana ketika Nabi Mi'raj, di langit pertama ketemu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Langit kedua Nabi Isa dan temannya Nabi Yahya. Terus sampai ke langit ketujuh ketemu Nabi. Benar nggak?
Berarti di sana, di langit sana yang gaib itu ada para malaikat, ada para nabi alaihimussalatu wassalam. Maka jika antum sudah diberikan kebeningan kalbu, akan dikasih hadiah oleh Allah Ta'ala bertemu mereka, bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kalbu. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang sudah bening kalbunya, dia akan tembus melihat ke langit sana, tembus melihat alam lana, sehingga dia memandangku. Ketika dia memandangku, itu benar-benar aku. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Tapi kenapa kita tidur kok nggak lihat Rasulullah? Kok yang terlihat Avanza lagi, ya, Alphard lagi, Pajero lagi, rumah lagi, proyek lagi, ini lagi. Kenapa itu yang muncul? Gak usah sedih. Kita lagi proses untuk menghilangkan donado itu noda. Noda itu yang terpancar. Itulah yang tampak. Teman-teman semua, Nabi mengatakan, an-nasu niyamun idza matu intabahu. Orang-orang itu sebenarnya dia tidur. Kita itu tidur. Orang tidur melek atau merem. Jadi nggak bisa lihat kan? Ketika mereka mati, basirah pandangan matanya baru bangun, baru jaga, baru melek. Makanya Umar mengatakan, mutu qabla an tamutu. Sebelum kamu benar-benar mati, kamu melek dululah tentang alam akhirat. Itu yang disebut mati sebelum mati. Gimana caranya? Sebelum betul-betul memejam mata dan tidak pernah lagi membukanya, maka kita belajar zikir, zikir memejam mata. Nah, itu ada tekniknya. Ya. Ada caranya, dan itu diijazahkan guru kita dari gurunya sambung sampai kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Abu Bakar, kepada Umar, Utsman, kepada Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bid'ah. Tapi ada orang yang tidak punya pemahaman itu, tapi dia nggak ngerti, dia buat hukum. Oh, nggak boleh zikir pejam mata, mirip sama Buddhis. Dari mana itu ya? Kalau begitu antum yang pakai tasbih mirip Buddhis dong. Ya. Kita pergi haji pakai baju ihram nggak ada jahitnya, mirip sama pendeta biksu nggak? Mirip sekali. Ya, warnanya aja bedanya. Maka Imam Ghazali mengatakan manusia itu punya roh. Rohnya itu satu jenis dengan malaikat. Jadi ini kabar gembiranya. Jadi antum itu punya roh. Rohnya itu makhluk langit. Tapi nyampe di sini kok pesek-pesek gitu ya. Kok ada yang brewok, ada yang enggak gitu ya. Ada yang macam-macam deh. Ada kemajuan perut, ada yang kemajuan pipi, macam-macam. Kenapa beda? Nah, ini tubuh. Ini tubuh mirip kayak hewan. Mirip persis. Kita punya bulu, si monyet punya bulu. Jadi jangan bangga dulu kalau dadanya berbulu ya. Itu saudaranya sama gorila tuh. Ya, jangan bangga dulu kuat ya. Itu kalah sama kerbau. Kalah. Maka ketika kita betul-betul jadi manusia, kita nggak hanya ngurusin tubuh. Antum silakan ikut fitness, tapi jangan dewakan tubuh ini. Ya, sengsara nanti ya. Capek. Yang emang kerjaannya harus butuh wajah gagah, cantik, jangan terlalu memanjakan muka ini. Suatu saat dia akan keriput kok. Ya. Wajah yang cantik itu kan yang kita baca dalam iftitah. Wajah tuh, wajahnya itu wajah apa? Bukan wajah ini. Tapi wajah qalbu. Karena qalbu itu hanya mau menghadap kepada Allah. Lalu sekarang kok ketika sholat, qalbu kita nggak bisa berkiblat kepada Allah. Tubuh udah ke Ka'bah, mata udah ke tempat sujud. Apalagi kurangnya? Kurang qalbunya, ketutup. Apa yang menutupinya? Pertama, disebut dengan karakter hewan ternak. Apa karakter hewan ternak? Hewan ternak itu ada pada kita, suka makan, benar nggak? Suka makan, minum, ngoceh, ya itu burung-burung kalau udah kenyang ngoceh aja tuh ya, nyong itu ya, bertweet itu ya.
sekarang jadi Twitter. Apalagi mohon maaf, aktivitas seksual itu bagian dari hewani. Maka pembeda kita dengan hewan, makan, minum, tidur, ngomong dimulai dengan basmalah. Jadi minum itu dengan bismillah. Bahkan Nabi mengajarkan orang sudah menikah hubungan spesial pakai bismillah supaya beda dengan al-an'am itu, karakter hewan itu. Nah, siapa yang sudah mulai melakukan itu, dia sudah nggak hewani lagi. Antum udah nggak sama lagi sama hewan. Nah, semoga kita mulai dari pagi tadi lebih banyak basmalahnya. Bismillah mau jalan, bismillah mau makan. Jadi beda hewan dengan manusia yang kenal Allah, makan apa? Makannya orang kenal Allah, dia makan karena ingin kuat mengabdi kepada Allah. Supaya kuat nanti berdiri di hadapan Allah. Supaya kuat nanti jalan menafkahi hamba Allah bernama anak istri. Itu. Maka makannya orang yang kenal Allah bukan karena dia ingin memenuhi perutnya. Bukan karena ini enak nih. Enggak. Udah begitu belum? Kita latihan ya sama-sama. Ntar malam yang mau makan, coba ya Allah saya mau makan karena ingin mengabdi kepada Engkau.